Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum kita mulai video ini, kalian like dan subscribe. Boleh juga kalian komen video ini. Dan jangan lupa kalian siapkan buku LKS, buku tulis, juga alat tulis kalian. Simak video ini sampai selesai agar informasi yang kalian dapatkan itu tidak setengah-setengah. Materi yang pertama, PPKN, yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 213, 214, dan 219. Keputusan bersama. Terdapat dua metode pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia, yaitu dengan bermusyawarah mufakat dan pengambilan suara terbanyak atau voting. Contoh masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui keputusan bersama ialah pemilihan ketua RT atau RW, permasalahan lingkungan seperti kerja bakti dan gotong royong, permasalahan bantuan dana dari pemerintah, kegiatan acara peringatan HUT Republik Indonesia. Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Sebagai seorang siswa sekaligus warga masyarakat, yang dapat dilakukan ialah menjaga tata tertib dan aturan di masyarakat, menghormati orang yang lebih tua, membantu tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan. Peran serta siswa dalam kegiatan pemungutan suara adalah membantu membersihkan tempat dilaksanakannya pemilihan, membantu mempersiapkan peralatan yang hendak digunakan dalam pemilihan, mengamati jalannya proses pemilihan suara, melaporkan jika menemukan adanya kecurangan. Pertanyaan untuk kalian, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai seorang siswa sekaligus warga? Materi yang selanjutnya, bahasa Indonesia, yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 205, 208, 212, 216, 218, dan 220. Membuat pantun. Pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan langkah-langkah pantun. Di sini akan saya ulangi sedikit saja. Langkah-langkah membuat pantun. 1. Menentukan tema pantun. 2. Buatlah 2 baris pantun yang berupa sambiran dengan memperhatikan bunyi akhir pada baris ketiga dan keempat, sehingga bersajak A, B, A, B. Pastikan jumlah suku kata setiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. Periksalah pantun buatanmu, apakah telah sesuai dengan ciri-ciri pantun atau belum. Pantun berkait adalah bentuk pantun yang terdiri atas beberapa bait, di mana bait satu dengan bait lainnya saling berkaitan isinya. Perbedaan syair dengan pantun yaitu jika pantun terdiri dari baris sambiran dan isi, sedangkan syair keempat barisnya merupakan isi. Pantun memiliki rima atau bersajak A, B, A, B, sedangkan syair berima atau bersajak A, 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 A. Pertanyaan untuk kalian, apa perbedaan pantun dengan syair? IPA yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 206, 208, dan 217. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah atau kekurangan zat besi. Gejalanya mudah pusing, cepat lelah, lemah, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi,
seperti daging, sayuran, dan buah-buahan. 2. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh produksi sel darah putih yang berlebihan. Gejalanya yaitu mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri tulang, dan terjadi pendarahan di kulit atau bagian tubuh lainnya. Hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekuan darah. Penyakit hemofilia termasuk penyakit berbahaya yang menurun. Hipertensi adalah penyakit yang disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejalanya nyeri di kepala, badan lemah, sesak nafas saat melakukan kerja berat, dan jantung berdebar-debar. Penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam. Hipotensi, gangguan yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Gejalanya cepat merasa lelah, tangan dan kaki menjadi dingin serta mudah pusing. Ambeien adalah penyakit yang disebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus. Gejalanya timbul benjolan keluar pada anus dan terasa nyeri. Sklerosis, penyakit yang disebabkan adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengeras. Stroke disebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jantung koroner adalah gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Talasemia, gangguan yang disebabkan karena bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Talasemia merupakan penyakit yang menurun. Pentingnya olahraga untuk kelancaran peredaran darah. Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyerang alat peredaran darah, sehingga tubuh kita tetap sehat. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. 1. Faktor perilaku, yaitu perilaku dan pola hidup. 2. Faktor lingkungan, yang mencakup lingkungan tempat tinggal kita. 3. Faktor pelayanan kesehatan. 4. Faktor keturunan. Pertanyaan untuk kalian, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah? Materi IPS yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 212 dan 216. Interaksi manusia dengan lingkungan. Pemilik usaha mengandalkan jasa pekerja untuk kelancaran proses produksi, sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga. Sementara itu, pekerja bergantung pada upah atau balas jasa yang diberikan pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada usaha produksi sandal refleksi, produsen memanfaatkan kayu yang berasal dari pohon-pohonan yang terdapat di lingkungan sekitar. Hal ini merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Manfaat adanya usaha industri bagi masyarakat sekitar. 1. Terbukanya lapangan kerja. 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 3. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya: mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti program pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, turut serta dalam organisasi di masyarakat. Cara mengurangi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan alam sekitar adalah dengan cara reboisasi atau penanaman kembali setelah pohon ditebang. Pertanyaan untuk kalian, bagaimana cara mengurangi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan alam sekitar? Materi yang terakhir yaitu SBDP yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 210, 218, 219, dan 220. Properti tari dan pola lantai tari. Ada 5 jenis pola lantai tari. Yang pertama, pola lantai vertikal adalah pola lantai para penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Contoh gambarnya ada di samping ini ya.
2. Pola lantai horizontal adalah pola lantai para penari membentuk garis lurus ke samping. Contohnya ada di sampingnya ini. Yang ketiga, pola lantai diagonal adalah pola lantai penari membentuk garis menyudut atau menyerong ke kanan atau ke kiri. Bisa dilihat contoh gambarnya. Pola lantai melingkar adalah pola lantai penari membentuk garis melingkar atau pola lingkaran, seperti gambarnya di samping itu ya. Pola lantai garis lengkung adalah pola lantai penari membentuk garis lengkung. Gambarnya ada di sampingnya juga. Pertanyaan untuk kalian, gambarkan pola lantai diagonal. Nah, cukup itu penjelasan dari Ibu. Jika kalian merasa kurang jelas tentang penjelasan materi pada hari ini, silakan kalian putar ulang video ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video tersebut. Batas pengumpulan tugasnya yaitu sore ini jam 4 sore. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.